Selamat siang semuanya. Selamat siang good people. Apa kabar Anda hari ini? Kami harap baik-baik saja. Selamat datang kembali di podcast kedua Mas Kevin. Kali ini, siang ini, kita kedatangan tamu seorang advokat di Semarang. Advokat ini cukup kontroversial di kalangan-kalangan tertentu dan bahkan di kalangan masyarakat sekalipun. Teman-teman di rumah pasti sudah tidak asing lagi dengan wajah advokat yang satu ini, karena beliau juga suka membela rakyat pada umumnya dan juga membela keadilan. Siapa dia? Mari kita sambut Mas Dio Hermansyah. Om Dio, ini kan dengar-dengar nih Om Dio ini pengacara garis keras ya. Wah, ini informasi mengalir dari mana-mana nih. Banyak nih yang waspada, yang senang, yang takut. Ini tuh kok bisa ya Om? Kok bisa jadi kayak gitu tuh? Caranya tuh gimana Om? Kalau saya itu yang penting ada aturannya, itu yang pertama. Kemudian apa yang saya lakukan sebagai orang hukum itu berdasarkan KUHAP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara. Kalau boleh tahu kira-kira itu pas kasus apa aja ya Om yang Om pernah tangani? Salah satunya adalah kasus Kebun Harjo, yang mana waktu itu PT KAI dengan sengaja melakukan penggusuran tanpa adanya penetapan pengadilan. Padahal waktu itu PT KAI dengan warga itu sudah ada kesepakatan. Akan tetapi yang seharusnya 7 rumah tanpa sertifikat itu digusur, namun semuanya digusur. PT KAI itu serta-merta malah mengingkari dari pertemuan mediasi tersebut. Sehingga waktu itu kita akan melakukan gugatan di pengadilan. Tetapi kalau kita melihat dari dasar gugatan, kita akan berhadapan dengan penguasa waktu itu. Memang panjang kasusnya sampai bertahun-tahun. Tetapi waktu itu saya juga sampai mendatangi sampai turun Komnas HAM. Komnas HAM pusat sampai turun ke bawah, terus kemudian ke DPD RI, ditemukan dengan beberapa pertemuan baik dari BPN, Kementerian Pertanahan, kemudian dari BPK juga ada, kemudian dari warga, serta juga dari PT KAI. Hingga sekarang memang saya dengar memang darah bercucuran waktu itu sampai ada yang meninggal dunia kasus tersebut. Tapi demi keadilan dan membela rakyat kecil, kita apapun yang terjadi, yang saya hadapi, yang saya kerjakan bukannya oknumnya, tetapi aturan yang saya hadapi. Aturan yang tidak benar, kemudian yang mereka lakukan melanggar hukum sendiri. Dan ini saya waktu itu memang sempat protes dengan Komnas HAM. Ada beberapa hal yang melanggar hak asasi manusia. Sampai detik ini ada pengadilan HAM untuk mengadili oknum PT KAI yang melakukan tindakan tanpa adanya penetapan dari pengadilan. Nah, ini sudah melanggar beberapa hal, contohnya melanggar hukum, dan mediasi yang dia lakukan berarti sudah melanggar konstitusi bagi saya. Dan ini wajib PT KAI harus di oknum-oknum waktu itu yang melaksanakan tindakan arogansinya harus dihukum, kalau perlu dipenjarakan kalau saya. Tetapi kita lihat panglima tertinggi kita adalah hukum, bukan PT KAI, gitu loh Mas. Terus kira-kira itu berarti sampai sekarang masih belum selesai ya Om ya? Ya, masih belum selesai. Itu kira-kira mulainya dari tahun berapa ya Om? Dari tahun 2000, kalau nggak salah 2016 atau 2015 ya, antara 15-16. Oh, udah ada 5 tahunan lebih. Sudah ada 5 tahunan, cuman memang ada ada keadaan agak berubah. Yang dulu terlalu arogansinya terlalu tinggi, itu memang seperti company aja. Jadi kayak PT KAI ibarat seperti company Belanda yang serta-merta menindas, tidak melihat antara itu warga yang tidak punya, kaum lemah atau bagaimana, saya kurang tahu. Gitu. Oke Om. Apakah di kasus itu tuh ada undang-undang yang timpang tindih Om? Jelas melanggar. Harusnya PT KAI itu menggugat, bukannya melakukan langsung penggusuran. Kita ada pengadilan, malah kita yang menggugat.
Kalau toh memang, oh ya, dasar dari hukum PTKI waktu itu adalah ground card. Sementara ground card tahun 80, ground card itu seperti peta. Tahun 80 itu kan sudah tidak ada lagi namanya ground card, adanya SHM yang sekarang dimiliki oleh warga. Gitu ya Om ya? Iya. Berarti kan jika situasi hukum secara lokal aja begitu, kalau nasional itu kira-kira gimana menurut Nah, kita Om? lihat banyak sekali lah kalau secara nasional. Ada perbedaan-perbedaan seperti beberapa kasus ya pidana yang saya lakukan, yang saya tangani, bukan saya lakukan. Contoh kasus Margoyoso, seorang ibu janda tua mempunyai anak kecil yang kriminalisasi. Kemudian kemarin salah satunya klien saya namanya Anik Puji Kurniasih itu dipenjara. Setelah dalam pembuktian fakta persidangan kita bisa membuktikan, akhirnya bebas juga. Ada lagi satu lagi. Nah, maksud saya begini, penegak hukum itu harus jeli, harus cerdas. Jangan jangan sampai nantinya menyengsarakan bagi orang-orang yang kena masalah. Kita itu negara yang berdasarkan pada KUHAP. Kitab suci kita adalah KUHAP, seperti kitab suci KUHAP itu. Jadi yang saya lakukan ini seperti yang Mas Kevin katakan, garis keras. Oh tidak, kita tidak garis keras. Tetapi mana kalau mereka itu sudah salah dan dia tetap melawan, maka kita akan saya hadapi. Seperti pepatah yang kita jadi advokat itu kan, biarpun langit akan runtuh, keadilan tetap ditegakkan. Wah, luar biasa sekali Om Dio. Berarti Om Dio ini skupnya fokusnya ke membela rakyat ya? Ya. Om Dio. Tuhan Allah itu tidak akan melihat umatnya ketika kita akan berusaha. Sudah dijelaskan. Kalau kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan kita mempunyai keyakinan dan keimanan, jangan takut tentang rizki yang nantinya pasti akan kita dapatkan. Jadi gini Om, pertanyaan dari saya untuk membahas hal serius kan? Yeah. Gitu. Jadi gini, di masyarakat ini ada tumbuh stereotip nih, sebuah stereotip bahwa diduga nih di persidangan itu ada model-model kayak sogok menyogok, ya suap, ya yang macam-macam gitulah Om. Menurut pas pengalamannya Om Dio itu kira-kira bagaimana ya Om? Yang saya suka adalah salah satu hakim dari kota Semarang itu. Setiap dia sidang selalu mengatakan jangan sekali-kali menyuap saya. Dan hasilnya waktu kita dalam persidangan selalu sampai dia teliti banget sampai waktu sidang mau habis. Dan berulang-ulang saksi waktu itu dihadirkan. Saya yang suka banget itu. Dihadirkan pada persidangan, saksi-saksi semuanya dihadirkan kecuali terdakwa waktu itu. Dia kan selalu online kan. Tetapi waktu saksi demi kepentingan dia aturan hukum seperti yang digembar-gemburkan selama ini adalah Panglima kita adalah hukum. Ada majelis hakim itu memberanikan diri seperti kasusnya Habib Rizik, mendatangkan langsung para saksi di situ dan hasilnya sangat memuaskan bagi saya. Hakim tersebut mengatakan benar katakan benar, salah katakan salah. Dan alhamdulillah kasus yang saya tangani perkara di pengadilan tersebut bebas. Itu yang masih ada sampai saya statement di beberapa media massa waktu itu, masih ada keadilan di negeri ini meskipun hanya beberapa atau segelintir penegak hukum di dalam persidangan, tetapi mereka masih bisa harapan bagi rakyat kecil ketika sedang menangani perkara. Ini daripada kita bahas sepaneng terus kan ya, pemirsa tuh mau tahu nih latar belakangnya Om Dio. Saya pernah jadi wartawan Inti Jaya namanya dulu, pertama kali Inti Jaya yang notabene milik Ibu Megawati Soekarno Putri itu. Oh. Pertama kali tahun 98. Yang kedua waktu itu disuruh memberitakan tentang PDI bukan Golkar ya, waktu itu kan penguasanya Golkar. PDI dan P3 hanya 3 partai waktu itu. Terus kemudian saya pernah membongkar perjudian di kota Semarang besar-besaran.
kemudian pernah membongkar kasus pembunuhan waktu itu Mokhtar Sukidi di Kaliwungu yang dilakukan oleh oknum, sampai sekarang mayatnya tidak tahu kemana. Terus kemudian setelah lama jadi wartawan, tahun 2003-2004 membantu di Komisi Pemberantasan Korupsi, pernah membantu dalam hal ini ya ada dah laporan-laporan untuk KPK waktu itu. Itu membongkar beberapa oknum pejabat yang sampai ditahan. Terus kemudian sering membantu juga laporan di pusat terkait masalah radikal kanan dan radikal kiri, Abu Bakar Basir. Kemudian radikal kiri yaitu ex kiri muncul PKI zaman itu, banyak membantu juga. Saya jadi wartawan lagi, kemudian 2013 saya jadi komisaris di PDAM Kota Semarang 2 periode. Wah, luar biasa. Pertimbangannya apa tuh? Kok bisa dijadiin? Ada seleksi waktu itu, lolos. Dan waktu saya jadi Dewan Pengawas atau komisaris di PDAM Kota Semarang, terbebani utang 429 miliar. Nah, waktu itu sama Wali Kota Semarang bagaimana bisa menghapuskan atau pemutihan. Alhamdulillah berkat kerjasama tim, sehingga PDAM sekarang nggak punya utang. Dan sekarang tahun 2015 saya jadi advokat. Jadi advokat mulai melihat situasi yang ada di Indonesia, banyak orang-orang kecil yang dikriminalisasi. Lah itulah terketuknya saya ingin jadi advokat. Terus kemudian sampai sekarang juga menjadi komisaris utama di PDAM Kudus. Mau pindah PDAM ya, karena 2 periode, dan sempat menjadi PLT Direktur PDAM Kudus. Wah, luar biasa sekali Om Dio. Wah, ini pengalamannya banyak banget berarti Om ya. Berarti itu pas kecil tuh nggak cita-cita jadi advokat tuh enggak ya Om? Nggak ada. Cita-citanya waktu kecil itu pengen jadi polisi malah, karena keluarga polisi. Lah, Om Dio anak kolong juga ternyata. Anak kolong juga, bapak polisi, ibu polisi, kakak saya juga ada yang jadi polisi. Tuh Om Dio jadi advokat sendiri. Om, selama jadi lawyer kan nggak mungkin tuh bersahabat sama semua orang kan, terutama sama lawyer lain. Pasti ada nih saling oposisi nih kan. Ada yang nggak senang mungkin, ada yang nggak setuju mungkin gitu kan. Itu cara Om menanggapinya gimana Om ya? Kalau saya cuek aja, nggak ada urusan. Iya, mereka mengatakan jangan begini. Emang lu pikirin kalau saya bisa nggak dia mau memberikan terbaik pada klien saya. Bahkan juga kita harus berhadapan dengan teman dalam hal ini kenal baik dengan pejabat. Tapi ketika manakala mereka itu teman-teman kita yang pejabat itu melakukan tindakan yang kurang sesuai dengan aturan, ya terpaksa saya lawan. Yang saya lawan bukan orangnya, aturannya yang saya lawan. Kalau mereka melakukan tidak sesuai dengan aturan, ya saya lawan aturannya. Bagaimana nanti kita sinkronkan di pengadilan. Begitu. Jadi kita tidak melawan orangnya, tetapi aturannya yang kita lawan. Apakah aturan itu sudah sesuai atau tidak, maka kita uji. Nah, di pengadilan itu yang kita ujinya di situ. Apakah kita yang benar ataukah mereka yang benar? Apakah kita yang salah, apa mereka yang salah? Tinggal nanti keputusan tengah-tengah adalah pada pengadilan. Begitu loh Mas Kevin. Berarti selama Om Dio jadi pengacara ini pernah nggak Om merasa ini kok nggak adil? Banyak sekali. Contoh kasus Wana Mukti daerah Klipang itu. Itu kenapa Om boleh tahu? Jadi begini, tahu-tahu warga kemarin ada yang dilaporkan oleh salah satu pengambang di Polrestabes Semarang. Sementara ada salah satu warga juga yang mempunyai kanopi, tahu-tahu dirobohkan oleh oknum Satpol PP. Tidak ada balance, tidak ada surat panggilan atau surat pemberitahuan terlebih dahulu. Tahu-tahu dihancurkan begitu saja. Perkara yang dilakukan itu perkara antara jalan pengembang dengan warga, tetapi dampaknya itu kena kepada yang lainnya juga, mempunyai kanopi yang dirobohkan di situ. Padahal kanopi itu ada di dalam rumah
yang ada di dalam sertifikat hak miliknya. Kecuali kalau itu liar di luar, tidak ada apa-apanya, tidak ada punya hak milik, lah itu monggo kerso, tidak masalah. Tapi ini ada di dalam. Pernah kita berhadapan, waktu itu saya bilang, siapa yang menyuruh merobohkan? Satpol PP saya gituin. Ada nggak surat tugasnya? Nggak berani. Berarti kasus di oknum-oknumnya itu karena mereka menyelewengkan kekuasaan ya Om ya? Ya, penyalahgunaan wewenang namanya. Kalau pejabat itu penyalahgunaan wewenang. Maksud saya itu begini loh Mas Kevin. Menjadi seorang pejabat yang duduk atau berkuasa harus mempunyai pertama nurani terlebih dahulu. Yang kedua aturannya dibaca. Yang ketiga sosialisasi. Yang keempat mediasi. Kan tidak ada warga warga itu seenaknya sendiri, harus milik saya, harus kewenangan saya. Oh, tidak mungkin. Warga juga punya aturan. Warga sudah tahu saya itu mempunyai aturan. Aturannya benar, bisa bertanya kepada ada RT, ada RW, ada lurah. Baik Om, baik, luar biasa sekali ceritanya ya, banyak sekali. Terus kalau soal yang undang-undang bertabrakan dengan undang-undang dasar, mungkin kan saya pernah dengar kabar seperti itu menurut Om bagaimana ya? Apakah ada beneran gitu? Banyak ya di Indonesia yang menyalahi undang-undang dasar. Contohnya saja kita lihat undang-undang dasar 45 pasal 34 saja dah. Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Memang di sini ada dinsos. Bahkan banyak yang terjadi di Jakarta, orang mengemis diminta uangnya, setelah itu oknum petugasnya pergi, begitu pengemisnya masih jalan lagi. Nah itu kembali lagi bahwa itu tergantung dari perilaku kehidupan kita sehari-hari. Apakah perilaku seperti itu akarnya tuh adalah dari budaya atau bagaimana Om ya? Ini saya masih penasaran. Kalau budaya tidak. Oknum dengan budaya, memang oknum moralnya kurang baik ya kurang baik. Jadi kurang penegasan aja. Tapi untung beberapa hari yang lalu saya membaca di media massa dan saya melihat di televisi seorang petugas, saya tidak menyebutkan petugas apa, yang yang merampas uangnya pengemis atau pengamen waktu itu pada ditangkapin sama polisi. Itu jadi sudah ada sampai sekarang. Era pemerintahannya, saya suka pemerintahnya siapa ini, Pak Jokowi itu. Beberapa pejabat tinggi lainnya pun juga kena hukum, meskipun mereka ada yang kenal dengan presiden. Tapi presiden dalam hal ini melihat bahwa panglima tertinggi menghormati benar tentang masalah hukum dan mengakui kalau panglima tertinggi di Indonesia adalah hukum. Saya salut dengan Bapak Presiden Jokowi ini. Wah, luar biasa Pak Jokowi ya. Jadi Pak Jokowi ini benar-benar menegakkan keadilan di Indonesia. Betul. Kalau ada kita masyarakat yang kontra terhadap kepemimpinannya itu, ya itu wajar-wajar saja. Antara oposisi dan antara yang pro itu wajar. Dalam dunia, dalam konteks di negara itu harus ada seperti itu. Kalau tidak ada berarti kan negara kita malah tidak maju. Malah gitu-gitu aja. Iya, gitu-gitu aja, tidak ada tidak ada seni di dalam dunia hukum dan politik. Oh, berarti hukum dan politik ini pasti saling berkaitan. Ya, sebetulnya tidak ada. Hukum adalah hukum, politik kan begitu. Kadang kan ada orang berpikiran seperti itu. Wah, pasti ini hukum ini produknya politik. Oh, enggak. Berarti emang situasi di Indonesia ini luar biasa kompleks, luar biasa rumit, tapi semakin tahun semakin maju ya Om. Sebetulnya asik sebetulnya. Asik. Om Dio, mungkin ada nggak pesan-pesan untuk teman-teman lawyer muda yang sekarang lagi berjuang? Jangan takut untuk membela rakyat kecil yang tertindas, itu yang pertama. Yang kedua, advokat itu selalu menegakkan. Ada salah satu yang tadi saya bicarakan, yaitu biarpun langit akan runtuh, keadilan tetap dijaga. Karena bila mana ada warga yang terkena masalah dan tidak ada pendampingan, itu justru advokatlah yang berperan dalam membela rakyat.
baik itu rakyat kecil atau menengah dan lain sebagainya. Jangan takut kalau advokat itu tidak makan. Pasti Allah akan memberikan jalan yang terbaik. Di mana itu memang rezekinya lancar, ya itulah. Kita pasrahkan kepada Yang Kuasa, kita berdoa dan kita bekerja dengan baik. Sehingga kita sebagai advokat bisa menjadikan panutan kepada masyarakat yang terbaik. Manakala mereka itu hanya berpedoman kepada oknum pejabat yang tinggi, bagaimana advokat masyarakat bisa mengikuti masyarakat kecil bisa mengikuti kepada advokat itu sendiri. Luar biasa sekali Om Dio. Jadi negara juga bersyukur ya Om ya, karena ternyata masih banyak advokat-advokat yang memiliki hati nurani. Masih banyak. Saya melihat beberapa di Semarang itu teman-teman advokat yang masih muda-muda, masih berjuang untuk membela rakyat kecil, masih banyak. Dan saya selalu mengatakan teruslah berjuang, surga selalu menanti Anda. Jadi teman-teman pemirsa, kita bisa menarik kesimpulan bahwa kita jangan takut untuk mengeluarkan suara, tapi kita juga jangan buta sama konstitusi yang kita sudah ada. Bersama-sama kita menegakkan keadilan dari atas sampai bawah, dari bawah sampai atas, ujung ke ujung, semuanya rata. Jadi bukan hanya pemerintah saja yang berperan, tapi kita sebagai masyarakat juga harus berperan dalam pembangunan negara. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika suka tolong tekan like dan subscribe, jangan lupa kalau boleh di-share ya, untuk sekedar berbagi pengetahuan kepada yang lain. Terima kasih, selamat siang semuanya, semoga sehat selalu.